Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Sekoci, apa kabar hari ini? Semangat ya, tetap semangat dan selalu sehat dan bahagia. Wah, lama nggak ketemu ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sobat Sekoci yang sudah berkenan untuk bergabung pada live Instagram pagi ini dalam program Meet the Expert. Nah, kali ini kita akan membahas masih terkait isu-isu tentang kesehatan ibu dan anak. Rasanya lama sekali ya kita nggak ketemu, ngobrol, discuss bareng Sobat Sekoci semuanya. Kangen juga ya rasanya. Nah, sebetulnya obrolan kita pada pagi hari ini masih seputar pada screening ya atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PMDCT. Nah, hari ini kita akan kedatangan seorang expert. Jadi saya nggak sendiri nih ya. Kita ngomongin hal ini tuh nggak sendirian, tapi kita sudah kedatangan seorang expertnya. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Nah, di Puskesmas Gedong Tengen ini itu salah satu sebagai mitra Sekoci yang kita sudah ber-MOU dan nantinya pelaksanaan Sekoci akan di sana. Nah, di sini menariknya adalah di Puskesmas tersebut ada yang namanya pelayanan ramah oda. Nah, ini memang Perada ini salah satu inovasi dari expert kita pada pagi hari ini yang mengantarkan beliau untuk menjadi dokter teladan ya 2019, dan beliau juga sangat dekat sekali dengan kehidupan Mbak-mbak Sarkem begitu karena menjadi idolanya ya. Jadi banyak sekali makan asam garam terkait isu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ini sudah bergabung ada Mbak Riana. Halo, saya sapa dulu. Oh, ini sudah bergabung nih narasumber kita. Uh, Bukan narasumber sih, kita lebih tepatnya discuss bareng aja ya. Jadi kalau narasumber nanti beliau sungkan lagi ya. Oke, nah pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Dr. Tri Kusumo Bawono SE yang akan kita sama-sama discuss terkait triple eliminasi. Nah, apa itu triple eliminasi dan bagaimana nanti implementasinya di selama COVID-19 ini, dan bagaimana sih sebetulnya mengenalkan triple eliminasi yang merupakan program Menteri Kesehatan dari tahun 2017 ini kepada ibu hamil, dan bagaimana nantinya mengajak ibu-ibu hamil ini untuk tes gitu. Nah, ini kita sudah ini ya bergabung nih Dokter Tri, saya terima dulu. Nah, teman-teman yang mau menanyakan nanti bisa langsung ke kolom chat komentar ya. Bertanya. Halo dok, kebalik dok. Dibalik HP-nya kebalik tuh. Nah, kelihatan. Ya jadi. Halo, selamat pagi Dokter Tri. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Gimana nih kesibukannya dok hari ini? Hari ini hari Sabtu, ada beberapa yang harus dikerjakan terkait dengan COVID. Jadi masih ini ya, masih COVID-19 ya tema isunya ya. Ya. Nah, ini ada yang menyapa nih. Assalamualaikum, mantap jiwa, sehat selalu Dokter Tri KB. Wah. Ya, jadi dok, hari ini kita akan membahas masih di dalam program Meet the Expert Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Kita akan membahas tentang isu mengenai triple eliminasi dok. Nah, triple eliminasi ini kan salah satu program Kementerian Kesehatan sejak tahun 2017. Kalau saya nggak salah di Permenkes nomor 52 tahun 2017 ya dok ya. Sudah ditetapkan bahwa setiap ibu hamil wajib melaksanakan tes PCT atau HIV, kemudian tes sifilis dan hepatitis B. Nah, tapi
mungkin Sobat Sekoci ini belum begitu paham nih dok, apa itu triple eliminasi, kemudian mengapa sih harus tes 3 itu, kenapa nggak salah satu aja gitu. Nah mungkin nanti dokter Tri bisa kita sama-sama sharing ya dok ya, terkait hal ini. Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk triple eliminasi ini, kami ini sebetulnya sudah melakukan sejak tahun 2014. Nah, semua puskesmas di kota mewajibkan semua ibu hamil untuk pemeriksaan tes HIV, hepatitis B, dan sifilis. Nah, biayanya berapa? Biayanya gratis. Apabila tadi Permenkes menyampaikan tahun 2017, kami sebenarnya selangkah lebih maju di kota, tapi kalau di puskesmas Kedongtengan sejak 2012. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Karena penyakit ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang tidak bisa disembuhkan. Artinya tidak bisa disembuhkan begini. Infeksi menular seksual dibagi dua. Satu bisa disembuhkan, satu tidak. Yang bisa itu selain virus. Seperti bakteri, GO, kemudian Candidiasis, Trichomonas, kemudian gonore, dan sebagainya. Nah, termasuk sifilis. Nah, sifilis ya. Mohon maaf, kalau HIV ini dengan hepatitis yang tidak bisa disebutkan, tapi kalau sifilis bisa. Nah, kita jumpai ibu-ibu di Kedongtengan yang periksa, atau warga di sini, atau penduduk di kota, itu sebagian kami temukan dalam kondisi HIV. Dan tentu saja sifilis. Nah, dia sifilis, tapi tidak ada gejala, asimptomatik. Nah, kemudian pemeriksaan yang kami lakukan dengan VDRL, kemudian kami lakukan pemeriksaan darah, biasanya satu paket itu dengan hepatitis B, kemudian sifilis, dan satu lagi HIV. Berarti memang satu kesatuan ya dok ya, tidak bisa dipisahkan ya antara HIV, sifilis, dan hepatitis B ini gitu? Enggak dipisahkan ya. Ini karena termasuk program pencegahan penularan ibu ke anak. Ya. Terus kaitannya apa sih dok? Apakah yang sifilis itu misalnya nih ada seorang ibu gitu ya datang dengan kondisi gejala-gejala ke IMS atau mengarah ke sifilis. Apakah pasti ibu tersebut akan nantinya bisa berpotensi untuk HIV atau hepatitis B? Sejauh mana potensinya dok? Gimana kan bilang Mbak? Keputus. Ya. Jadi misalnya nih ada seorang ibu ya atau perempuan atau klien gitu datang ke puskesmas mau periksa, kemudian sudah ada gejala-gejala nih IMS atau yang mengarah ke sifilis. Nah, apakah potensinya itu lebih besar nggak sih ke arah HIV atau ke hepatitis B gitu? Sebetulnya kalau kita tahu potensinya dilihat dari riwayat, baik riwayat pasangannya maupun riwayat ibu tersebut. Nah, kalau untuk potensi, sebetulnya yang namanya virus ini kan sebetulnya pintu masuk, seperti sifilis dan, tapi yang paling besar adalah kondiloma. Tapi kalau sifilis tidak terlalu. Sifilis, kemudian hepatitis itu termasuk juga pintu masuk ke HIV, tetapi yang paling besar adalah kondiloma acuminata dibandingkan dua penyakit tersebut. Ya. Oke, berarti kondiloma yang lebih ini ya dok ya. Cuman kondiloma tidak termasuk dalam tes screening triple E ya dok ya? Tidak termasuk. Oh ya, terus itu sebetulnya gimana sih dok programnya triple eliminasi ini supaya ibu-ibu hamil itu mau periksa gitu? Maksudnya pengenalannya nih, apakah ibu hamil itu akan dites darah atau seperti apa sih sebetulnya screeningnya? Jadi screening bukan screening ya. Setiap ibu hamil yang periksa sejak tahun 2014 wajib melakukan pemeriksaan darah. Wajib ya. Kalau wajib kan mandatori kan, ini wajib. Nah, ketika wajib, tujuannya untuk apa? Untuk menolong anak yang ada di dalam kandungan atau membantu. Dengan cara apa? Orang kalau tidak tahu kondisinya dengan screening atau pemeriksaan di awal, maka yang bersangkutan tidak tahu penyakitnya. Oleh karena itu, 2014 melalui peraturan wali kota, semua wajib dites HIV, sifilis, dan hepatitis B. Jadi begitu, Mbak. Ya. Berarti tanpa kecuali ya. Jadi
mungkin lebih tepatnya tenaga kesehatan yang meminta atau menganjurkan ibu hamil tersebut untuk periksa. Begitu ya, Dok ya? Ya, iya. Oh ya. Sebetulnya ada dampaknya nggak sih, Dok, ke kehamilan? Kalau misalnya ini ibu hamilnya nggak mau periksa gitu, dengan alasan mungkin takut atau nanti kalau hasilnya positif gimana gitu, ngefek nggak ke kehamilannya? Ya, otomatis ngefek karena orang-orang hamil yang ibu dalam kondisi hamil, kemudian dia menderita suatu penyakit, ada kemungkinan menular ke bayinya. Kemudian komplikasi-komplikasi dari 3 penyakit ini, apalagi hepatitis B ini kan menetap, tidak bisa sembuh Yeah. atau sembuh jangkanya panjang. Oleh karena itu, hepatitis, kemudian sifilis, dan satu lagi, yang HIV kan juga tidak bisa sembuh. Ini sangat berdampak kepada kualitas hidup, terutama untuk ibunya, keluarganya, dan tentu saja untuk anaknya. Gitu. Kalau di Gedong Tengan sendiri itu sejak kapan, Dok? Maksudnya bukan sejak kapan ya? Sejak ibu itu sudah hamil baru dites atau saat remaja itu sudah disarankan untuk tes? Karena remaja itu kan juga pintu masuk awal dari mungkin dari gejala-gejala tadi ya, dengan pergaulan-pergaulannya seperti itu, atau calon pengantin gitu. Mungkin sudah disarankan tes atau belum? Langsung. Biasanya ketika dia kondisi hamil. Kalau remaja kami melakukan kegiatan dengan FGD, kemudian dengan pertemuan-pertemuan lewat piker, kemudian lewat pusat informasi konseling remaja, lewat di kegiatan-kegiatan Karang Taruna, posyandu remaja dan sebagainya. Tapi di situ tidak dilakukan tes untuk HIV, IMS atau hepatitis maupun hepatitis dengan sifilis. Berarti HIV ya, yang lebih condong ke situ ya. Oke. Karena saya pernah membaca satu artikel nih, Dok, bahwa kalau misalnya tes seperti itu lebih ke remaja, maksudnya lebih awal itu lebih bagus gitu. Jadi pada usia remaja itu kan sudah apa ya istilahnya ya, diperiksa dulu supaya nanti pada saat dia menikah, kemudian dia akan prakonsepsi, akan merencanakan kehamilan, itu sudah bisa dideteksi, kemudian sudah bisa dicegah sejak awal. Jadi nanti pada saat hamil, ya resiko untuk menurunkan ke janinnya itu lebih kecil gitu. Jadi gini, karakteristik di Indonesia, orang Indonesia itu kan orang timur. Seorang remaja apabila dites atau di screening yang sifatnya ke arah IMS, bagi mereka dan keluarganya adalah hal yang tabu. Oleh karena itu, hampir semua tidak ada yang mau, karena merasa belum pernah terpapar ataupun tidak tahu tujuannya. Oleh karena itu, untuk remaja hampir belum pernah ada, sebelum dia melakukan kontak seksual, dia melakukan screening ini. Oh gitu ya. Berarti Caten juga enggak ya, Dok ya? Kalau Caten sementara belum, di Jogja belum. Kalau di Jakarta dan satu lagi daerah kalau tidak salah NTB itu sudah, tapi kalau di Jogja belum. Oh ya, kemarin saya juga ini dapat info dari teman di Jakarta, itu di salah satu puskesmas juga sudah ada yang melakukan screening ini. Jadi triple E-nya itu di saat masa remaja justru, Dok. Jadi masa sebelum dia menikah itu saat Caten dan juga pas hamil gitu. Jadi ada 2 siklus yang jadi target sasarannya gitu. Oh ya, terus ini kalau untuk tesnya sendiri itu tadi kan gratis ya, Dok ya? Nggak bayar ya? Ya, biaya gratis. Jadi karena nanti program dari pemerintah seperti tes HIV, kemudian sifilis, kemudian hepatitis B ini biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tanpa pakai BPJS, tidak punya BPJS pun bisa dimanfaatkan layanan ini. Kalau KTP-nya nggak harus KTP Jogja gitu ya? Enggak. Dimanapun. Yang penting dia datang ke puskesmas akan kami layani untuk program ini. Oh gitu. Nah, tapi hambatannya apa ya, Dok ya? Karena yang saya tahu nih, ibu hamil kadang kalau nggak ada gejala gitu ya. Padahal kan kalau yang namanya HIV, sifilis, dan hepatitis B itu kadang asimptomatis tanpa gejala. Jadi mereka
jadi nggak mau periksa karena wah saya nggak apa-apa kok Mbak, atau saya nggak beresiko, padahal semua orang itu beresiko gitu kan. Nah, bagaimana sih hambatannya, apakah seperti itu juga atau seperti apa gitu di lapangan, Dok? Hambatannya tingkat kesadaran sama takut dengan jarum suntik. Oh gitu. Dengan Terus gimana tuh caranya? Caranya supaya nggak bisa menyadarkan bukan ibu-ibu? menyadarkan ya, mengajak, tetapi Mengajak. ya membujuk orang untuk mau diperiksa darahnya itu kan tidak mudah. Nah, kami biasanya menyampaikan begini, Anda kalau tidak mau tes darah, nanti kapanpun juga akan diperiksa di suatu saat, bahkan dengan biaya. Nominalnya ini yang harus kita sebutkan. Jadi kalau untuk tes HIV di lab swasta itu kan sekitar 200 sampai 300 ribu, sipilis sekian-sekian. Nah, ketika kita sampaikan ke ibu itu, biasanya yang bersangkutan baru mau periksa kalau tahu biayanya mahal. Oh gitu. Berarti harus ada semacam apa ya? Ajakannya lebih ke biaya gitu ya, supaya wah ini mumpung gratis nih gitu. Iya. Ayo periksa Bu, gitu ya. Ya ya. Berarti selama ini bisa menjangkau ya Dok ya pemeriksaan ini dengan edukasi-edukasi tadi. Ya insya Allah bisa, karena kunjungan untuk ibu hamil di masa pandemi ini mulai bulan Juni-Juli ini sudah dilonggarkan. Artinya dilonggarkan itu protokol kesehatan dan alur itu sudah kita buat. Jadi ini tidak ada permasalahan. Ibu-ibu hamil itu kan termasuk yang non-infeksius. Jadi kan bagi dua, pelayanan infeksius dan non-infeksius. Nah, Bu bidan kami atau programmer atau dokter di bagian KIA sudah menyimpan nomor telepon. Kemudian mereka daftarnya melalui WA dulu. Setelah itu datang langsung dilayani. Kemudian kalau tidak, mereka akan kita kabari melalui online atau via WA. Hasilnya berapa lama Dok? Hasilnya ditunggu bisa. Langsung Biasanya jadi ya? paling cepat setengah jam, paling lama 2 jam tergantung jumlah pasien hari itu. Oh gitu. Tapi satu kali pasien itu nggak sampai berhari-hari baru diambil hasilnya gitu ya? Jadi kita menghindari pemeriksaan yang sifatnya sampai berhari-hari. Kenapa? Karena nanti kalau kita berikan seperti itu, contoh tes HIV, hari ini kita ambil, tidak langsung kita berikan hasilnya, kita nggak akan ketemu lagi. Jadi ketika proses yang namanya VCT melalui pretest, tes, post-test, itu hanya di pretest dan tes saja. Post-testnya dia nggak mau datang, kenapa? Takut hasilnya akan hasilnya. Oleh karena itu, kami membuat kebijakan, yaitu one day, sekali pemeriksaan langsung jadi, hari itu juga. Oh iya ya. Oh sip. Nah ini menarik sekali ya teman-teman Sobat Sekoci. Bagi yang ingin bertanya silahkan chat saja di kolom komentar ya. Mumpung ada Dokter Tri nih. Ini kayaknya fansnya Dokter Tri banyak nih. Ada Mbak Happy. Selamat pagi Dokter Tri. Selamat pagi. Oh iya, kemarin kebetulan saya chat sama Dokter Bagus. Kenal Dok? Ya. Dari UNEX. Nah itu juga kemarin cerita-cerita banyak juga tentang ini, tentang HIV, kemudian tentang female condom kayak gitu. Nanti kita juga akan live Instagram juga bareng Dokter Bagus nih. Ya, katanya salam buat Dokter Tri sama Mbak Ana gitu. Oh, waalaikumsalam, itu guru saya itu. Oh iya. Ya, terus ini Dok, kalau misalnya nih sudah tes, nah tapi kemudian hasilnya ternyata, mohon maaf nih, misalnya hasilnya positif gitu ya. Terus bagaimana sih langkah-langkah dari puskesmas atau dari provider yang tes itu menyampaikan dan kemudian menindaklanjuti dari hasil tersebut? Seperti apa Dok? Ya, ini yang kan ada 3 tes. Satu tes HIV, kemudian tes untuk yang berikutnya adalah sipilis. Sipilis kan dari bakteri Troponema pallidum kan. Nah, ini kan ada 2, stadium dini dan lanjut. Kemudian kalau untuk HIV-nya, kita akan masukkan ke program pencegahan dari ibu ke anak, penularan. Kemudian kalau untuk sipilisnya, kami menyuntikkan dengan benzetin penisilin 2,1 unit. Suntik kanan kiri, kemudian nanti akan diulang sampai titernya turun.
Nah, untuk hepatitisnya juga akan kita obati. Nah, hepatitis kita tidak punya obat di sini, kemudian kita rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Gitu. Berarti semua itu tadi sebetulnya bisa diobati di puskesmas ya. Maksudnya pengobatannya bisa di puskesmas kecuali hepatitis B ya. Ya, Gitu. kecuali Berarti hepatitis semua B-nya, Mbak. puskesmas. Hmm. Semua Berarti semua puskesmas insya Allah bisa. Oh bisa. Berarti nggak harus ke Gunung Tengem ya Enggak. rujukannya. Oh iya iya. Terus mungkin ada nggak sih dok yang ingin disampaikan gitu ke mungkin pengalaman-pengalaman gitu di saat menghadapi pandemi COVID ini kan pasti berbeda ya antara sebelum pandemi dengan sudah pandemi terkait pelayanan terkait tes ini triple E karena kan sebenarnya di satu sisi ini dilematis sekali, di satu sisi ini hal yang wajib. Tapi di satu sisi yang lain, ibu hamil kan diharapkan tidak sering-sering datang ke layanan kesehatan. Jadi kalau bisa ya lewat online, konsultasi online seperti itu. Tapi pemeriksaan kan harus dilakukan. Nah mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman yang misalnya harus jemput bola ke rumah atau seperti apa? Ya, terima kasih. Itu kakak saya bergabung tuh, AGG Widianto. Selamat datang, Dokter Agung. Selamat datang dokter. Grogi saya ada kakaknya. Jadi gini, pemeriksaan ibu hamil dari trimester pertama kan ada K1 sampai K4. Nah, seorang ibu hamil yang perlu dipahami ada beberapa yang mempunyai mindset bahwa saya sudah periksa di rumah sakit, tidak perlu periksa di puskesmas. Padahal pelayanan terpadu di puskesmas itu penting untuk ibu hamil. Kenapa? Karena di sana atau di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan dan screening. Satu, nanti ketika masuk ke KIA atau kesehatan ibu ke anak, kemudian dikirim ke bagian lab, kemudian ketemu dokter umum, dokter gigi, kemudian ketemu bagian gizi, satu lagi ketemu bagian psikolog. Kenapa psikolog penting? Karena persiapan kehamilan atau ketika akan melahirkan. Tidak semua ibu siap dengan proses kelahiran. Nah, di bidang psikolog ini atau di bagian psikolog ini sangat berperan sekali ketika nanti dia mengalami rasa ketakutan atau rasa panik. Nah, keterpaduan ini sangat penting. Tadi pertanyaannya kemudian pernah tidak ada yang sampai tidak mau? Jawabannya sering. Kenapa sering? Sering satu, pertama dia tidak paham kalau kondisinya hamil atau terjadi kehamilan remaja. Kedua, karena kehamilan ini kehamilan remaja, dia disembunyikan oleh keluarganya. Setelah disembunyikan oleh keluarganya atau yang bersangkutan memang tidak mau terbuka, oleh karena itu padahal dia termasuk kehamilan resiko tinggi. Bidan akan datang ke atau teman tim kami akan datang ke rumah yang bersangkutan. Ya selamat jalan itu yang mau nyapu. Kemudian sama Mas Dokter Dayak itu. Satu lagi adalah warga biasa, bukan maksudnya ibu dewasa atau yang sudah memang waktunya hamil. Nah, ini yang paling sulit adalah orang-orang di daerah Ngebong atau Pasar Kembang. Kenapa? Karena dia tidak mau periksa kehamilannya. Contoh, saya temukan G5, dia hamil kelima, tidak pernah periksa sekalipun dia periksa proses kehamilan, padahal sudah hamil kelima. Nah, saya tanya 1, 2, 3, 4 kemarin pakai periksa tidak tanya langsung melahirkan. Yang kelima ini tidak sengaja menemukan ketika acara serosurvei atau diambil sampel darahnya untuk mengetahui di populasi atau komunitas itu ada yang HIV atau tidak. Nah, orang-orang atau kelompok seperti ini tingkat kesadarannya memang perlu ditingkatkan. Jadi kami harus ke sana membujuk untuk mau diperiksa. Paling tidak sekali datang ke puskesmas, kemudian kami pantau lewat online. Tadi yang disampaikan atau diusulkan bahwa kita mengurangi pertemuan. Tetapi semoga di bulan September besok kondisinya akan semakin membaik COVID-nya. Yeah. Tapi pandemi ini ternyata tidak seperti yang diharapkan, tetapi malah bertambah. Seperti kondisi seperti COVID seperti ini,
ini susah. Iya. Mau ketemu sulit, mau mengumpulkan orang susah dan sebagainya. Ya, Oh, gitu. Jadi nanti itu ada kemungkinan untuk pertanyaan. ya. Jadi nanti kemungkinan untuk melaksanakan kelas ibu hamil itu juga belum bisa diprediksi ya, Dok ya? Jadi kelas ibu hamil sementara memang kami belum sebetulnya sudah siap, tetapi kami masih menjaga jangan sampai ibu hamil ini terpapar COVID. Oleh karena itu kami seperti pertanyaan ini dari siapa ini? Izin Oh bertanya. ya, Program penyuluhan telah kalian ya. dilaksanakan tidak di kondisi COVID? Iya jawabannya, tetapi dengan media Zoom atau online. Kalaupun tatap muka maksimal itu kalau satu ruangan di aula itu hanya untuk 20 orang, hanya 50%-nya, jadi separuhnya. Kemudian tidak boleh lebih dari 1 jam, tidak ada snack atau makan. Kenapa? Kalau kita beri makanan atau kita beri snack atau makan siang, nanti otomatis yang bersangkutan akan melepas masker. Oleh karena itu, selama pandemi penyuluhan dilakukan dengan media Zoom. Atau ketika kita datang ke suatu tempat akan dilakukan dibatasi jumlahnya. Tapi sementara kami selama pandemi ini jarang melakukan penyuluhan secara langsung kecuali melalui online. Nah, seperti kemarin ketika kami melakukan VCT terhadap 80 orang atau tes HIV, kami melakukan VCT komunitas yang biasanya kami datang ke suatu tempat dengan 80 orang itu kami lakukan dengan media online, yaitu melalui Zoom meeting. Nah, kemudian konselingnya ya, tapi ya. Ya, konselingnya melalui pretestnya atau konselingnya melalui Zoom, karena kita tidak tahu 80 orang ini statusnya atau kondisinya bagaimana. Setelah ambil darah baru kita pakai APD, karena APD kami untuk level 3 atau level yang paling tinggi ini terbatas. Gitu. Itu level 3 memang digunakan khusus untuk pasien-pasien dengan kondisi yang IMS seperti itu atau seperti apa, Dok? Bukan, kalau kita mau melakukan rapid test atau swab. Oh, untuk COVID ya? Ya, atau ketika tugas kita kan 3T ini. Kalau masyarakat 3M. Masyarakat itu 3M. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Kalau tugas kita adalah tracing, tes, dan treatment. Kita melakukan atau mencari orang yang beresiko. Biasanya kami dapat kabar atau dapat info dari Dinkes atau rumah sakit bahwa ada warga di tempat kami yang terpapar COVID. Kemudian kami melakukan tracing untuk mencari kontak erat. Kemudian kami lakukan tes, dan ketika sudah ketemu hasilnya, kalau hasilnya negatif tetap di karantina atau isolasi mandiri. Kalau hasilnya positif kita obati kalau ada gejala. Kalau tidak ada gejala cukup dengan isolasi mandiri. Oh gitu, 14 hari ya? Ya. Tetap ya. Kalau untuk pasien-pasien tadi, Dok, kita kembali lagi. Oh ya, tadi untuk Mbak Trisna Jaya udah terjawab ya pertanyaannya ya, berarti ya tentang penyuluhan. Jadi tidak semua itu dilakukan secara langsung, jadi media Zoom. Nah, kalau media Zoom sendiri sudah familiar ya, Dok ya, di masyarakat? Ya, sebetulnya belum semua familiar. Kesulitannya adalah tidak semua bisa melakukan di lokasi itu. Seperti di tempat kami itu harus ada sinyal dulu, kemudian harus ada multimedia yang disiapkan. Makanya ketika diadakan Zoom di rumah masing-masing, tidak semua bisa melakukan. Ketika kita diminta untuk WFH atau kerja dari rumah, ternyata tidak semua mampu. Itu Trisna Jaya itu bukan Mbak ya, itu Mas itu. Oh iya toh. Pak, maaf. namanya aja Mas. Maaf ya Mas. Soalnya ini bunga-bunga gitu. Itunya Ya, DP-nya. memang matanya penuh bunga itu Mas Jaya. Terima kasih Mas Jaya udah bergabung Mas Jaya. Maaf. Ya, jadi gitu. Jadi memang sebetulnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat ya, Dok ya, terkait media yang digunakan, kemudian juga apakah secara langsung atau tidak penyuluhannya atau konselingnya gitu. Iya, jadi tapi, memang gimana? Enggak, gimana?
Lanjut Mbak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dokter kan menyampaikan kalau misalnya pasien COVID ini kan ada perlakuan khusus ya terkait rapid seperti itu. Nah, sementara di GT sendiri itu kan memang di daerah yang populasi kuncinya banyak di situ. Nah, sejauh ini apakah sudah ada nggak sih dok keterkaitan HIV dengan COVID ini gitu? Maksudnya kalau misalnya ibu hamil ataupun masyarakat umum yang dia terkena sifilis, HIV dan hepatitis B itu dampaknya akan kena COVID itu semakin besar atau potensinya semakin besar gitu. Sebenarnya ada nggak sih peluang itu? Atau sama aja? Kalau untuk HIV kan jelas. HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menurunkan kekebalan. Jadi otomatis ODA atau orang dengan HIV/AIDS ini lebih rentan terpapar atau tertular COVID daripada orang yang tidak sakit HIV. Untuk sipilis dan untuk hepatitis ini sebetulnya pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi ini termasuk pemberat. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan jalan napas. Nah, data yang kami dapatkan dari dampingannya Mbak Mahda, baru 1 orang ODA yang terpapar COVID. Itu pun karena kontak erat. Jadi sebetulnya kena COVID atau tidak itu tinggal tunggu waktu. Karena sekarang 80% kondisi COVID atau orang dengan COVID itu orang tanpa gejala. Jadi kita tidak tahu siapa yang terpapar COVID, siapa yang tidak. Oleh karena itu APD level 1, 2, 3 itu wajib kita pakai. Tapi kalau sudah mengerucut ke, kita kan kalau masuk ke puskesmas ini kan ada screening. Dibagi 2 sekarang pasien, infeksius dan non-infeksius. Infeksius itu termasuk yang namanya klinik ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau dia ada panas batuk pilek, kita arahkan di bagian luar. Pelayanannya dengan level 3 APD-nya. Tapi kalau non-ISPA atau non-infeksius, pelayanannya dengan level 1 sampai level 2. Tapi kita wajib pakai APD. Tidak boleh tidak. Karena petugas kesehatan di daerah lain seperti Bantul, Gunung Kidul, kemudian Sleman, itu sudah banyak yang terpapar. Alhamdulillah di kota sampai sekarang belum ada data yang masuk kecuali di beberapa rumah sakit kota. Ya. Oke, wah menarik sekali nih ya. Teman-teman silahkan yang mau bertanya ya, Sobat Sekoci silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Silahkan bisa bertanya ataupun sharing juga boleh ya terkait pelayanan di ini COVID, selama COVID. Oh ya dok, kalau misalnya ini nih, misalnya saya ada klien gitu mau periksa, terus ternyata dia ada gejala yang lain, misalnya TB, gitu, misalnya TB atau yang lain yang penyertanya gitu ya. Tapi dia belum pernah periksa HIV, nah sifilis dan juga hepatitis B, jadi ibu hamil gitu. Nah, itu apakah sebaiknya gimana dok? Apakah sebaiknya itu diobati dulu penyertanya tadi, TB-nya tadi, atau yang lain yang menyertai penyakitnya tadi, atau ya pengobatannya bisa jalan 2? Untuk TB ya? Dia positif. Misalnya TB, misalnya. Kalau dia ada pasien TB, dia ibu hamil, kan sejak 2014 setiap ibu hamil kan wajib dites HIV. Jadi tidak perlu menunggu pengobatan TB dulu. Semua sebelum pemberian obat, kita kan butuh persiapan. Termasuk persiapan pengobatan itu semua tes dilakukan. Persiapan minum obat TB, persiapan minum ARV dan sebagainya. Itu kan butuh pemeriksaan persiapan di sebagian pelayanan yang bisa memeriksa. Kebetulan di tempat kami bisa memeriksa itu, kemudian kami lakukan pemeriksaan dulu. Termasuk HIV. Karena yang namanya TB, korelasinya untuk HIV itu cukup tinggi. Kebalikannya, HIV juga dengan TB. Sama, lansia dengan TB. Lansia dengan TB atau TBC itu ternyata ada sekitar 7% dari data tahun 2019 di Sarjito. Tapi hanya di Sarjito loh ya. Tetapi data secara DIY dan nasional kami belum pernah mendapatkan.
Gitu. Berarti Jadi dites dulu, kesimpulannya ya dites dites dulu. dulu. Kan pengobatan tidak urgent, harus ada PMO dulu, ada pengawas minum obat. Kalau tidak ada pengawas minum obat, terus kemudian yang bersangkutan tidak siap, lebih baik ditunda minum obatnya. Karena yang dikhawatirkan menjadi resisten atau kebal terhadap obat tersebut. Oh ya. Berarti kalau misalnya udah dites dok, terus positif, gimana Positif tuh? apa? Hamil Positif atau HIV. positif positif Kan HIV? kan sudah hamil, ibu hamil, terus dengan TB ya, terus ternyata dites HIV, ternyata positif. Nah, pengobatannya jalan dua berarti. Ya, gini loh, kan kalau sudah dia hamil, kan kita ada program Hmm, pencegahan dari ibu ke anak. Kalau ibu ini HIV, ya pasti harus hmm, diobati HIV-nya. Kenapa? Untuk mencegah hmm, penularan ke anak. Kalau hmm, TBC kan nggak menular ke anak. Tapi proses untuk HIV, ketika proses hmm, kelahiran terjadi pertukaran darah, dia akan menular di situ. Tapi kalau ibu ini hmm, TBC nggak diobati, tetapi dia akan beresiko ketika nanti lahir ketularan melewat droplet atau lewat jalan ya, napas atau lewat hmm, mulut. Nah, hmm, kalau proses kelahiran ini kan dia HIV. Jadi ketika hmm, nanti ada ibu hamil, kemudian dia dites HIV ternyata positif, dia wajib diobati. Supaya hmm, apa? CD4-nya atau kekebalannya itu meningkat. Kedua, hmm, viral load jumlah virusnya nanti di pemeriksaan viral load akan terlihat virusnya itu hmm, ditekan supaya hmm, tidak mudah menular kepada bayinya. Kemudian programnya pemeriksaan hmm. atau kelahiran dengan sesar. Oh gitu. Oh ya dok, saya mau tanya nih, tapi ini seputar bayi ya. Kalau bayi itu dilahirkan dari ibu yang positif HIV dan ternyata dia ibunya itu tidak melakukan PMTCT atau PPIA pada saat kehamilan. Terus kan berarti kemungkinan bayi itu lahir positif itu kan kemungkinannya besar dengan status HIV positif. Nah, untuk pengobatannya sendiri gimana sih dok? Kalau kalau ARV untuk dewasa kan dengan banyak sediaan ya, ada tablet, ada macam-macam gitu. Kalau bayi gimana? Bayi kan tidak 100% ketularan ya. Ada berapa persennya Hmm, yang dia tidak keluar ketularan. Kalau hmm, dengan hmm, hmm, sesar bisa mengurangi menjadi 65. Nah, paling hmm, tidak dia harus dites dulu sebelum minum ARV. Kalau pada hmm, bayi, ini kan antibodi belum terbentuk dengan baik. hmm, Makanya lebih baik dia diberikan dites setelah umur 2 tahun dengan rapid test. Tapi kalau dia bayi dengan viral load baru terbaca. Tadi ada pertanyaan, hmm. apa tuh pertanyaannya? Oh, bisa Ya, diulang. sebentar. Izin bertanya lagi dok, ada nggak yang putus obat TB, obat obat baik TB maupun HIV? Strategi apa yang digunakan dok untuk mencegah putus obat? Ya Gimana sering, dok? banyak yang seperti ini Hmm, karena tidak respon terhadap obat ini tuh berbeda-beda. Ada yang mual hmm, muntah, ada yang tidak dan sebagainya. Orang-orang yang merasakan tidak nyaman minum obat di awal ini yang hmm, biasanya putus. Tetapi ada juga eh, dia minum obat di awal, dia tidak nyaman. Oleh karena itu yang hmm, namanya kelompok dukungan sebaya atau kelompok sesama yang sakit seperti ini itu mendukung atau memberi dampingan. Contohnya kami hmm, menemukan kasus HIV. Kami carikan orang yang HIV juga untuk mendampingi. Tujuannya untuk hmm, apa? Untuk mengawas minum obat pertama. Kedua, melakukan edukasi. Kemudian memberikan motivasi. Supaya apa? Bisa bertukar pengalaman. Kami dulu memakai obat A, B, C, ini kok mual muntah. Tapi dengan cara seperti ini tidak. Contohnya kalau hmm, minum pisang, makan dengan makan pisang, kemudian dibarengi anti mutah dan sebagainya, itu hmm. ternyata ini Kak Samuel nih pas bergabung ini. Ini Halo Kak dukungan, Samuel. iya, dukungan seperti dari Kak Samuel ini dari Victory, ini sangat Hmm, penting ketika orang-orang sudah minum obat TB, minum ARV, ini dari Victory ini sangat-sangat perannya sangat besar sekali. Untuk hmm, apa? Supaya keterlangsungan dia minum obat atau maintenance ini bisa berjalan dengan baik. gitu ya. Ya, super Halo sekali Kak, nih ya penjelasannya. Halo, ini Kak.
Samuel dari Victory ya. Ini saya juga sering ke Victory, tapi biasanya sama Mbak Mahda. Gitu. Oh, Jadi kayaknya belum pernah ketemu sama Kak Samuel. Halo, salam kenal Kak Samuel. oh ini Mas Happy toh. Tadi bukan Mbak, Mas Happy itu dari Duta Heeh. Genre. Oh, ini berarti bolo-bolonya Dokter Tri semua ya. Teman-temannya Dokter Tri semua pada nonton ini. Ya, menarik sekali nih dok untuk tadi materinya yang tentang Triple E dan juga bagaimana implementasinya selama COVID-19 ini ya. Eh, Mungkin ini nih kalimat terakhir, bukan kalimat terakhir kayak gimana ya? Mungkin motivasi buat ibu-ibu hamil, kemudian buat semuanya yang menonton di acara sekarang ini. Gimana sih dok supaya yang pertama mencegahnya ya, mencegah dari hepatitis B, sifilis dan juga HIV. Kemudian bagaimana supaya memotivasi supaya ibu hamil khususnya itu mau periksa gitu dan tidak takut, tidak terstigma. Silahkan dok, monggo. Ya, ini pertama untuk ibu hamil yang sudah terlanjur hamil. Tetapi diharap selama Mm-hmm. pandemi ini jangan hamil dulu. Mm-hmm. Pertama untuk Ya, ya. ibu-ibu atau pasangan usia subur, Mm-hmm. diharap selama pandemi ini jangan hamil dulu. Karena untuk penanganan, untuk perawatan dan pemeriksaannya kita serba terbatas karena Mm-hmm. kondisi pandemi COVID ini. Kedua, bagi ibu yang sudah hamil, Mm-hmm. kemudian motivasi buat mereka, lakukan pemeriksaan secara berkala, secara lengkap, yaitu di mana mulai dari K1, K2, K3 sampai K4-nya itu dilakukan baik itu di bidan, dokter spesialis rumah sakit, dan yang paling penting masuk ke puskesmas. Kenapa masuk ke puskesmas? Karena nanti akan dilakukan pemeriksaan terpadu. Kemudian nanti akan didata. Kemudian nanti akan ada pendamping. Pendampingnya itu siapa? Dari ibu kader. Supaya apa? Kehamilannya mulai dari trimester pertama, 2, ketiga ini nanti bisa berlangsung dengan baik. Artinya ibunya sehat, kondisi bayinya juga sehat. Nah, harapannya kematian ibu dan kematian bayi di kota Yogyakarta atau di Kedongtengan ini bisa ditekan. Alhamdulillah kematian bayi di kota itu cukup rendah. Tetapi kematian ibu kemarin sudah ada satu. Tapi saya tidak akan bicara di tingkat kota, saya hanya bicara di tingkat Kedongtengan. Kematian bayi kemarin ada satu sebelum masa pandemi. Juga karena kasusnya kasus jalan napas. Yang kedua, untuk ibu meninggal, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Nah, marilah kita mulai dari sekarang, kita melakukan pemeriksaan sedini mungkin, supaya kita tahu kondisi kita yang sebenar-benarnya dengan cara dilakukan screening, dengan eliminasi tadi, mulai dari HIV, kemudian hepatitis B, dan yang terakhir sifilis. Nah, harapannya apabila tidak terkena 3 penyakit ini, kita juga akan tahu kondisi kita. Semoga kelahirannya akan berlangsung atau berjalan dengan baik, bayinya sehat, ibunya sehat. Begitu, Mbak. Amin, amin, amin. Oh ya, sedini mungkin tadi, mungkin bisa dispesifikkan dari umur kehamilan berapa dok? Bisa dites? Ya, umur kehamilan, kalau dia tahunya kehamilan minggu pertama atau minggu ketiga, yang penting trimester pertama dia harus sudah melakukan pemeriksaan. Trimester pertama ya. Tapi Ya, kalau udah trimester kedua, ketiga, sudah telat ya dok ya berarti ya? ya sebetulnya bukan, tidak ada kata terlambat ya. Mungkin yang bersangkutan tidak sadar kalau hamil, biasanya ada gangguan men dan sebagainya, tidak men-men, kemudian dia yang bersangkutan baru sadar bulan kelima hamil, ya tetap kita lakukan pemeriksaan prosesnya seperti dari awal. Nah, harapannya bayi dan ibunya bisa tetap sehat. Amin, amin. Terima kasih Dokter Tri. Ya, Sudah sama-sama, sangat Mbak. Sobat Sekoci pada pagi hari ini dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya maupun menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas Dokter Tri untuk Ya, selanjutnya. saya sapa dulu nih teman-teman, ada Mbak Ratna, ada Pak Agung, Ya. ada Mas John.
kemudian teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Tri. Ya, teman-teman, Sobat Sekoci semuanya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan live Instagram BD Expert bersama Dr. Tri Kusuma Bawono, Sarjana Ekonomi. Sangat luar biasa mencerahkan ya terkait triple eliminasi pada masa pandemi COVID ini gitu ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan beliau bahwa jangan takut tes HIV, tes sifilis, dan tes hepatitis B karena semakin kita cepat dalam mencegah, maka semakin cepat pula dalam mengobati nantinya. Dan semoga tidak ada lagi penularan virus HIV, sifilis, dan juga hepatitis B dari ibu ke anak, dan khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Salam Trizero. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.